Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian semua tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak mau sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan, kalian terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan serta berdoa terlebih dahulu sesuai dengan susunan yang Bapak sudah buat di classroom. Jika kalian sudah memuji Tuhan dan berdoa, barulah kalian melanjutkan untuk mendengarkan penjelasan kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan dalam video ini. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan kepada kalian semua supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini. Karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan, dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian dapat mengirim tugas kalian ke Google Classroom. Oke, haleluya. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema Yusuf mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Hari ini Bapak meminta kalian untuk mempersiapkan Alkitab, karena kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ya, bacaan firman Tuhan hari ini akan Bapak ambil dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Apa kalian sudah siap? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mari menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang diperbuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengingat kembali kisah tentang Yusuf sebelum Yusuf menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan di Mesir, bagaimana perlakuan saudara-saudara Yusuf begitu buruk terhadap dirinya. Yusuf sangat dibenci, bahkan dijual dan menjadi seorang budak di Mesir. Namun karena Yusuf memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, di mana Yusuf senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan atau persoalan yang dihadapinya, maka Allah selalu menyertai dan memberkati apa yang dikerjakan oleh Yusuf di Mesir.
Bahkan Tuhan memberkati dan mengangkat Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir melalui Raja Fir'aun. Ketika Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir, maka terjadilah bencana kelaparan yang melanda seluruh Mesir maupun di negeri Kanaan di mana Yakub ayah Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal. Ketika di negeri Kanaan di mana Yakub dan saudara-saudara Yusuf tinggal, terjadi bencana kelaparan, maka Yusuf mendengar bahwa di Mesir ada banyak gandum. Maka Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena sangat hebatlah kelaparan di negeri mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, maka Mesir mau membeli gandum untuk bahan makanan mereka. Bertemulah mereka dengan Yusuf yang telah diberkati Tuhan dan menjadi penguasa di Mesir. Ketika Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya atau keluarganya ada dalam kesusahan karena dilanda oleh bencana kelaparan yang sangat hebat di negeri mereka, maka Yusuf bermaksud untuk menolong mereka dengan mau menanggung kebutuhan saudara-saudaranya. Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk menjemput ayahnya yang tinggal di Kanaan, ya. Yusuf meminta saudara-saudara untuk menjemput Yakub ayahnya dan meminta supaya mereka tinggal di Mesir. Setelah keluarganya berada di Mesir, Yusuf memperkenalkan keluarganya kepada Raja Fir'aun dan keluarga Yusuf diizinkan untuk tinggal di negeri Mesir oleh Raja Fir'aun dengan memberikan tanah Goshen sebagai tempat tinggal mereka. Haleluya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan banyaknya perlakuan yang tidak baik dan kejahatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap dirinya, sesungguhnya ada alasan bagi Yusuf untuk tidak menolong saudara-saudaranya tersebut. Bahkan ada alasan bagi Yusuf untuk membalas segala kejahatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap dirinya tersebut. Tetapi kita melihat bahwa Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya itu. Yusuf tidak menaruh dendam dan sakit hati terhadap saudara-saudaranya atau keluarganya tersebut. Bahkan firman Tuhan menceritakan Yusuf sangat mengasihi dan mau menolong saudara-saudaranya yang sedang menghadapi masalah. Hal ini terjadi karena Yusuf telah mengampuni, telah memaafkan segala kesalahan, segala kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya tersebut. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah beberapa lama Yakub ayah Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal di Mesir, firman Tuhan menceritakan bahwa matilah atau meninggallah Yakub ayah Yusuf tersebut. Dan ketika saudara-saudara Yusuf mengetahui bahwa ayah mereka telah meninggal, maka mereka sangat ketakutan terhadap Yusuf. Mereka menyadari bahwa kejahatan yang pernah mereka lakukan terhadap Yusuf itu begitu besar, sehingga mereka berpikir bahwa selama ini Yusuf menaruh dendam terhadap mereka. Tetapi karena ayah mereka masih hidup, maka mereka berpikir bahwa Yusuf masih menyimpan segala kebencian dan dendamnya itu terhadap saudara-saudaranya. Saudara Yusuf berpikir karena ayah mereka telah mati, maka inilah saatnya Yusuf akan membalaskan dendamnya atas kejahatan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Jadi saudara-saudara Yusuf begitu ketakutan kepada Yusuf sehingga mereka datang untuk sujud di hadapan Yusuf meminta supaya Yusuf mengampuni segala kesalahan atau kejahatan yang pernah mereka lakukan terhadap Yusuf. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 18 yang berkata demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya.
Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya begitu ketakutan terhadap dirinya setelah ayah mereka meninggal, maka sedihlah hati Yusuf. Karena selama ini saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya itu dilakukan dengan tidak tulus. Sedangkan Yusuf telah berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Yusuf telah mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya dengan tulus. Yusuf juga telah membantu mereka dari bahaya kelaparan yang sangat hebat, yaitu dengan mau menanggung makanan mereka selama ada di Mesir. Bahkan Yusuf juga telah memperkenalkan mereka, memperkenalkan keluarganya, memperkenalkan saudaranya kepada Raja Fir'aun sehingga mereka diperbolehkan tinggal di Mesir dan diberikan tanah Goshen sebagai tempat tinggal mereka. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa saudara-saudara Yusuf masih meragukan apakah Yusuf benar-benar telah mengampuni seluruh kejahatan atau kesalahan yang pernah mereka perbuat terhadap Yusuf. Saudara-saudara Yusuf juga masih meragukan apakah Yusuf benar-benar mengasihi mereka dengan tulus. Saudara-saudara Yusuf juga masih meragukan apakah Yusuf benar-benar tidak akan membalas dendam terhadap mereka. Inilah yang menyebabkan mengapa saudara-saudara Yusuf begitu ketakutan kepada Yusuf ketika ayah mereka yaitu Yakub telah meninggal atau telah mati. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang secara manusia apa yang dialami Yusuf itu sangat menyakitkan. Memang secara manusia tidak akan mungkin Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apakah pemikiran saudara-saudara Yusuf itu benar? Apakah Yusuf benar-benar tulus mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya? Mari kita melihatnya di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai ayat 21 yang berkata demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Yusuf benar-benar mengampuni segala kejahatan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Melalui kebenaran firman Tuhan ini juga kita mengetahui bahwa Yusuf sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudaranya tersebut dengan tulus hati. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk dapat mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf dapat mengampuni dan menerima keberadaan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat terhadap dirinya, karena Yusuf menyadari bahwa di balik semua yang dialami,
Allah memiliki rencana yang indah atas kehidupannya. Sekalipun orang berbuat jahat atas hidupnya, namun Allah yang disembah dan dipercayai oleh Yusuf sanggup mengubah menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan Yusuf. Oleh karena itu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau belajar seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf, yaitu mengampuni dengan segenap hati, mengampuni dengan tulus. Mungkin mengampuni bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi mengampuni orang yang telah berbuat jahat terhadap kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti diberikan kemampuan atau kesanggupan oleh Tuhan untuk dapat mengampuni. Amin. Dengan mengampuni, kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana kehidupan Yusuf diberkati oleh Tuhan. Bapak yakin dan percaya bahwa anak-anakku semua di tempat ini mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, engkau harus menjadi seperti Yusuf, bersedia mengampuni, melepaskan pengampunan atas kesalahan, atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Anak-anakku ini kasih Tuhan, kita melihat bahwa dengan mengampuni, hubungan antara Yusuf dan saudara-saudaranya dapat dipulihkan kembali. Dengan mengampuni, Yusuf dapat mengasihi saudara-saudaranya dengan tulus. Dengan kata lain, kehidupan keluarga besar Yusuf dipulihkan oleh Tuhan karena kesediaan Yusuf untuk mengampuni kejahatan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Demikian juga halnya dengan kehidupan yang ada di dalam keluarga kita. Jika kita rindu di dalam keluarga kita, merasakan kehidupan yang penuh damai dan penuh kasih, maka setiap anggota keluarga harus mau hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. Sebab setiap keluarga beranggotakan orang-orang yang tidak sempurna. Itu artinya bahwa setiap anggota keluarga bisa melakukan kesalahan. Mungkin dalam perkataan, dalam sikap, dalam perbuatan, ya. Oleh karena itu, di dalam keluarga diperlukan kesediaan untuk mengampuni satu dengan yang lain. Ketika anggota keluarga dapat hidup saling mengampuni, artinya tidak ada lagi dendam, tidak ada sakit hati, maka di dalam keluarga tersebut dapat tercipta kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Inilah keluarga yang Tuhan inginkan. Inilah keluarga yang Tuhan harapkan atau kehendaki. Sebab keluarga yang seperti inilah akan menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Dan tentunya keluarga yang seperti ini adalah keluarga yang memuliakan Allah. Haleluya, haleluya, amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan tugas buat kalian hari ini, yaitu tulislah ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tulis ayat ini di dalam buku tulis kalian dengan tulisan yang rapi, tulisan yang bagus, ya. Lalu setelah kalian menulis ayat firman Tuhan ini di buku kalian, ya, kalian hafalkan ayat firman Tuhan ini dan kalian rekam dalam bentuk video, kemudian kirim ke Google Classroom
room. Oke, selamat menghafalkan ayat firman Tuhan, supaya kalian diberkati dengan ayat firman Tuhan yang kalian hafalkan hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Kiranya kalian senantiasa diberkati oleh Tuhan dimanapun kalian berada ya. Sampai jumpa dalam mata pelajaran agama Kristen. Haleluya, haleluya, amin.